Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu untuk kita semua. Apa yang menjadi impian, harapan, atau cita-cita saudara? Apakah sudah terwujud? Saat ini mungkin ada yang sudah mewujudkan impiannya atau sedang berjalan untuk meraih impian atau harapan atau cita-citanya. Ya, setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda. Sama halnya seperti seorang Raja Daud. Dia pun memiliki sebuah impian cita-cita yang sangat besar, bahkan sangat mulia. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 1-10 diceritakan bagaimana Daud memiliki sebuah impian, membangun rumah bagi Tuhan. Mengapa Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan? Dia ingin menjadikan rumah Tuhan itu sebagai tempat perhentian tabut Allah, dan dia juga ingin menjadikan tempat kediaman Allah di mana Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi dengan impian yang sangat luar biasa itu, apakah Tuhan berkenan? Karena ternyata rencana manusia seringkali tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak berkenan dengan Daud membangun rumah baginya. Bagi Tuhan bukan Daud yang membangunnya. Mengapa Tuhan tidak memperkenankan Daud membangun rumah baginya? Karena Daud adalah seorang prajurit perang. Prajurit yang sudah menumpahkan darah banyak orang. Sedangkan bait Allah, rumah Tuhan, kudus. Tempat Allah hadir berdiam. Pusat perdamaian dan pengampunan. Sehingga harus kudus. Tetapi sebagai seorang prajurit, Daud punya peran yang berbeda. Dia juga punya kemampuan untuk membuat strategi perang. Itu sebabnya Daud diperkenankan Tuhan untuk menjadi seorang inisiator yang mempersiapkan segala sesuatunya, menyusun strategi dengan baik agar pembangunan bait Allah, rumah Tuhan ini akan terwujud pada saatnya. Jadi Daud dengan segala kemampuannya diperkenankan Tuhan untuk menjadi seorang inisiator yang mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi bukan seorang yang membangun. Lalu siapa yang akan membangun rumah Tuhan? Dalam hal ini Tuhan Allah menunjuk orang lain, Salomo. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat yang ke-10, Daud menyampaikan hal ini kepada Salomo. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Salomo dipilih oleh Tuhan. Dan ketika Daud mendapatkan hal ini, kita menemukan seorang Daud yang memang sangat besar hati dan sangat mulia. Daud tidak marah atau ngambek terhadap Tuhan. Seperti yang sering kita lakukan ya. Ketika keinginan kita atau harapan kita tidak terwujud seperti yang kita mau, seringkali kita marah terhadap Tuhan. Kita memaksakan kehendak kita pada Tuhan. Tapi Daud tidak begitu. Ketika tahu Tuhan tidak berkenan dengan impian dan cita-cita dan harapannya, bahwa bukan dia yang membangun rumah Tuhan, tapi Salomo, Daud justru mempersiapkan Salomo dengan sangat baik. Di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9, Salomo dipersiapkan Daud dengan demikian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Karena Salomo adalah seorang yang dipilih Allah untuk membangun rumah baginya, maka Daud juga mempersiapkan Salomo agar menjadi seorang yang kudus. Seorang yang dekat kepada Tuhan Allah, beribadah dengan tulus, ikhlas, dengan rela hati. Sehingga Salomo benar-benar menyiapkan dirinya dengan baik. Dan bukan itu saja, tetap saja Daud juga mendukung Salomo untuk mewujudkan impiannya membangun bait Allah ini, rumah Tuhan ini, yaitu dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkannya.
Bahkan dia membagikan impian dan cita-citanya ini kepada banyak orang, kepada umatnya, kepada para pemimpin, para imam, para pembesar, agar mereka memiliki impian dan semangat yang sama dengannya. Tapi yang patut kita garis bawahi di sini adalah Daud seorang yang sangat besar hati ketika menerima keputusan Tuhan bahwa bukan dia yang membangun rumah bagi Tuhan. Kebesaran hati Daud inilah yang harusnya juga dapat kita teladani dalam hidup kita saat ini. Mungkin banyak dari kita yang saat ini impiannya tidak terwujud atau belum terwujud, atau ada dari kita yang saat ini ingin meraih cita-cita yang kita inginkan tapi ternyata jadinya berbeda. Kenyataan memang seringkali berbeda dengan apa yang kita impikan. Bagaimana kita menerimanya? Kita belajar dari Daud, belajar menerima dengan besar hati apa yang Tuhan nyatakan baginya. Juga bagi kita saat ini. Mungkin ada saudara yang punya harapan, impian, cita-cita yang ternyata tidak terwujud. Mari kita belajar berbesar hati. Karena kita tahu, saat kita boleh berbesar hati menerima apa yang diputuskan Tuhan bagi kita, maka Tuhan pasti akan beri yang terbaik, lebih baik dari apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Karena memang tidak cukup hanya berharap kepada Tuhan, tapi juga harus disertai dengan keyakinan dan mengimani bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga ku akan mengikutnya, hingga aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.